tugas pokok dan fungsi seksi PHU, sekalipun dengan keluarnya KMA 494 tahun 2019 terkait pembatalan keberangkatan. Pembatalan haji juga masih terus, dan proses untuk pemberangkatan 2021 pun masih terus, diantaranya pelimpahan nomor porsi masih dilaksanakan dan sudah berlangsung satu gelombang. Kita tinggal menunggu gelombang kedua. Untuk itu hanya dengan pandemi ini memang berimbas lumayan, terutama kepada pendaftaran. Biasanya setiap tahun itu di Pangandaran yang daftar satu tahun itu sekitar 1.000 orang, tapi sekarang sampai bulan November baru sekitar 400 orang. Jadi segala program yang biasa dilaksanakan oleh seksi PHU hanya itu saja, hanya satu yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu pemberangkatan. Jadi bisa dibayangkan kuota 379 per tahun, sedangkan yang daftar setahun itu 1.000. Jadi berarti satu tahun itu bisa diberangkatkan dalam waktu 3 kali, 3 tahun. Maka waiting list sekarang itu 18 tahun untuk Pangandaran. Kemarin 2 bulan yang lalu telah dilaksanakan evaluasi tentang KMA pembatalan pemberangkatan itu, dan sekaligus ada wacana untuk tahun 2021. Ada 3 alternatif yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Yang pertama, bisa berangkat full dengan syarat vaksin sudah ada dan sudah efektif, vaksin COVID. Yang kedua, mungkin ada pengurangan kuota sebagaimana sekarang diuji coba dalam masalah umroh. Jadi yang bisa berangkat ke sana adalah usia 18 sampai 50 tahun. Jadi otomatis akan menguras kuota. Kemudian yang ketiga, alternatif ketiga batal. Jadi sampai sekarang belum bisa dipastikan, dan sekarang umroh ini menjadi satu bahan uji coba untuk haji. Kalau kita ngambil alternatif yang pertama itu gampang saja, kan sudah yang tahun kemarin sudah ada jamaah, mungkin dikurangi dengan yang meninggal, kan ada beberapa orang juga yang sudah meninggal yang harusnya berangkat tahun kemarin, kemudian di stop dan sekarang sudah meninggal, tinggal menambah dari cadangan. Nah, tapi kalau misalnya yang kedua jadinya dengan pembatasan kuota dengan usia, ya tentunya kita akan akan dipilih yang usianya 50 tahun ke bawah, dan itu sepertinya akan riskan karena banyak juga pasangan-pasangan yang suaminya udah agak tua, lewat kemudian istrinya masih di bawah 50. Itu akan menjadi kendala juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan yang nomor 1 jadi alternatif pertama, semua berangkat vaksin, kan vaksin itu akan diuji coba Januari, sedangkan pemberangkatan sekitar Juni. Insya Allah kalau itu sudah bisa efektif, sepertinya akan diambil langkah pertama seperti itu. Karena sekarang kasihan kalau kita ngambil misalnya yang 50 tahun yang sudah lanjut usia akan semakin lanjut dan akan semakin risiko tinggi untuk jangankan yang lebih dari 50 tahun. Sekarang kan sudah banyak yang 70 tahun ke atas. Itu akan lebih berisiko lagi kalau misalnya ditunda terus. Yang namanya SISMOHAT, sistem informasi haji terpadu, itu kan sistemnya nasional dan tidak seperti yang lain, aplikasi yang lain bisa diotak-atik. Kalau ini otomatis. Jadi sekarang kadang-kadang yang daftar di sini suami istri, kemudian
suaminya udah diinput, berselang 1 menit diinput lah istrinya, tapi kadang-kadang nomor porsinya jauh beda karena keselang juga dari provinsi lain, kabupaten lain. Hanya ada yang bisa diberangkatkan lebih cepat, salah satunya lansia atau penggabungan mahram, hanya 2. Kalau lansia insya Allah kalau usia 75 tahun bisa diberangkatkan, asal sekarang itu tidak ada pengajuan lansia. Kalau tahun-tahun lalu itu bisa diajukan lansia itu. Misalnya saya lansia, ajukanlah kita. Tapi sekarang itu langsung dari sistem. Kalau 75 tahun, dia bisa berangkat usia 75 tahun asal sudah terdaftar 10 tahun. Kalau 85 tahun bisa berangkat kalau sudah terdaftar 5 tahun. Kalau 95 tahun bisa berangkat asal dia sudah terdaftar 2 tahun. Jadi itu langsung dari sistem. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kita ngajukan, ada dari masyarakatnya langsung, saya ingin diajukan, kita ajukan ke Kanwil, baru direspon. Setelah itu tidak perlu ada pengajuan langsung. Kalau prosedur, jamaah mempersiapkan dulu persyaratannya sudah ada. Salah satunya KTP, KK, kemudian penunjangnya mau akte kelahiran atau buku nikah atau ijazah. Kemudian juga kalau di Pangandaran itu ada dilengkapi juga dengan keterangan bebas Ahmadiyah dan domisili. Nah, setelah itu baru jamaah datang ke BPS BPIH, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Mereka setor di sana 25 juta dan akan mendapatkan validasi untuk nanti langsung connect ke Siskohat. Nah, mereka datang ke sini, tinggal ditulis nomor validasinya, maka langsung datanya sudah masuk ke Siskohat. Setelah itu diverifikasi, sudah betul, langsung diselesaikan administrasi di sini, diklik dan punya nomor porsi. Jadi ke sini itu hanya untuk mendapatkan nomor porsi sekarang. Segala macam pembayaran ada di bank. Sementara sekarang banknya yang dekat dari sini itu BJB Syariah yang masih bergabung dengan BJB konvensional di Pangandaran. Kalau kemarin setahun ada di sini Bank Permata, sudah ada satu atap di sini, tapi sekarang memberhentikan operasional. Dan pelunasannya pun gitu. Jadi pelunasan itu tidak usah dilunasi sekarang, nanti aja pas mau berangkat. Nah, tahun itu nanti dipanggil, nanti akan ada apa? Karena kalau sekarang misalnya bayar sekarang 36 juta, itu tidak jadi lunas, tetap aja dia itu mengendap di tabungan. Di tabungan jamaah, nggak langsung ke pusat, ya BPKH. Dan justru kenapa pelunasan itu harus pada tahun itu? Karena itu kan nanti ada musyawarah alot antara Menteri Agama dengan DPR dengan Presiden. Hanya perubahan juga tidak signifikan, paling berubah tahun ini 100, naik 100, naik 200, tidak terlalu jauh. Dan sekarang itu ada tren ini, karena waiting listnya lama, maka anak yang sudah lulus SD itu sudah banyak didaftarkan. Karena paling minimal, usia minimal boleh daftar 12 tahun atau 12 tahun dengan syarat sudah memiliki ijazah SD. Karena nama supaya tidak berubah lagi nama gitu. Sekarang itu baru 2 tahun ada namanya program pelimpahan nomor porsi meninggal dunia dan sakit permanen. Bisa diganti dengan ahli waris oleh pasangan. Kalau suami oleh istri, ya, istri oleh suami, dengan anak. Jadi ahli waris tapi terbatas. Dengan anak, boleh dengan orang tua kalau anak yang sakit atau anak yang meninggal, atau oleh adik kandung dan atau kakak kandung. Selain itu tidak boleh. Itu pun harus ada kesepakatan dari ahli waris seluruhnya. Jadi seluruh ahli waris menyepakati untuk dilimpahkan ke siapa. Tertulis, ada administrasinya sangat lengkap dan verifikasinya sangat ketat. Karena bisa saja itu dipergunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Iya. Nah, makanya itu verifikasinya langsung di Kanwil, bukan di sini. Oh, di Kanwil. Ya, kalau tahun pertama bukan di Kanwil, justru di Jakarta langsung di pusat. Jadi kita bawa ke Jakarta, di verifikasi Jakarta, lulus langsung
di inputnya di Sismat pusat. Kalau sekarang karena berbagai pertimbangan setelah dicobakan 1 tahun, kasihan kan seperti orang Papua misalnya mau itu harus ke Jakarta. Makanya sekarang wewenangnya dilimpahkan ke Kanwil provinsi.